Kembali lagi dalam sebuah laporan dari lahan pertanian. Kali ini kita akan melihat secara langsung kondisi tanaman ubi jalar yang berada di sebuah lahan pertanian. Apa yang terlihat di lokasi cukup memprihatinkan. Tanaman ubi jalar yang sebelumnya diharapkan dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen, kini banyak yang mengalami kerusakan. Sebagian tanaman terlihat layu, daun menguning, bahkan ada yang sudah mengering dan mati. Kondisi seperti ini tentu menjadi perhatian bagi petani. Karena tanaman yang seharusnya terus tumbuh dan membentuk umbi di dalam tanah, justru tidak mampu bertahan sampai masa panen. Dari pantauan di lokasi, permukaan tanah terlihat sangat kering. Tanah tampak kehilangan kelembapan. Sementara sebagian besar tanaman, ubi jalar terlihat tidak lagi segar seperti tanaman yang mendapatkan cukup air. Di beberapa bagian lahan masih terlihat tanaman yang berwarna hijau. Namun jumlahnya tidak banyak jika dibandingkan dengan tanaman yang sudah mengalami kerusakan. Kondisi tersebut membuat pertumbuhan tanaman menjadi tidak merata. Ada tanaman yang masih bertahan, tetapi ada pula yang sudah layu dan mati. Hal inilah yang kemudian menyebabkan hasil tanaman diperkirakan mengalami penurunan yang cukup besar. Pemirsa, tanaman ubi jalar memang dikenal sebagai salah satu tanaman pangan yang cukup banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Namun seperti tanaman lainnya, ubi jalar tetap membutuhkan kondisi lingkungan yang mendukung agar dapat tumbuh dan menghasilkan umbi dengan baik. Ketika tanaman mengalami tekanan akibat kondisi lahan yang terlalu kering dalam waktu tertentu, pertumbuhannya dapat terganggu. Daun mulai terlihat layu, pertumbuhan sulur tidak maksimal, dan apabila kondisi terus berlangsung, tanaman bisa semakin melemah hingga akhirnya mati. Seperti yang terlihat pada lahan ini, banyak tanaman yang kondisinya sudah tidak seperti yang diharapkan. Daunnya terlihat terkulai, sebagian menguning, dan beberapa bagian tanaman bahkan sudah mengering. Bagi petani, kondisi seperti ini tentu bukan sesuatu yang mudah. Sebab, sebelum tanaman ditanam, petani sudah mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya. Mulai dari menyiapkan lahan, menanam bibit, membersihkan gulma, sampai melakukan perawatan. Semua itu dilakukan dengan harapan tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen. Namun, ketika banyak tanaman mati sebelum menghasilkan umbi yang maksimal, usaha yang telah dilakukan tentu tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Inilah salah satu risiko yang harus dihadapi petani ketika kondisi cuaca tidak bersahabat. Pemirsa, jika kita melihat lebih dekat kondisi tanah di lahan ini, permukaannya terlihat kering dan cukup keras pada beberapa bagian. Kelembapan tanah menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama ketika tanaman masih dalam masa pertumbuhan. Ketika kelembapan tanah berkurang terlalu banyak, tanaman akan lebih sulit mendapatkan air yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhannya. Apalagi jika kondisi panas dan tidak turun hujan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Tanaman yang masih muda biasanya dapat mengalami tekanan lebih cepat. Daunnya mulai kehilangan kesegaran. Pertumbuhan menjadi lambat. Dan pada kondisi yang semakin berat, tanaman bisa mengalami kerusakan bahkan mati. Namun perlu kita ingat, penyebab tanaman mati tidak selalu hanya karena kekeringan. Ada berbagai faktor lain yang juga dapat memengaruhi kondisi tanaman, seperti kualitas bibit, kondisi tanah, hama, penyakit, pemupukan, serta perawatan selama tanaman tumbuh. Karena itu, untuk mengetahui penyebab pastinya, diperlukan pemeriksaan langsung terhadap tanaman, tanah, dan kondisi lahan secara keseluruhan. Yang jelas, berdasarkan kondisi yang terlihat saat ini, tanaman ubi jalar di lahan tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Banyak tanaman sudah tidak berkembang dengan baik, dan sebagian lainnya bahkan sudah mati. Kondisi ini tentu menjadi gambaran nyata bahwa pertanian sangat bergantung pada kondisi alam. Petani dapat berusaha sebaik mungkin, namun perubahan cuaca dan kondisi lingkungan terkadang menjadi tantangan yang sulit diprediksi. Pemirsa, kegagalan panen seperti ini tentu memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Dalam bercocok tanam, keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh bibit yang bagus dan perawatan yang baik. Kondisi tanah, ketersediaan air, cuaca, serta kemampuan tanaman beradaptasi juga sangat menentukan. Karena itu, petani perlu terus mengamati kondisi tanaman sejak awal. Ketika tanaman mulai menunjukkan tanda-tanda layu atau kekurangan air, kondisi tersebut sebaiknya segera diperhatikan. Begitu juga dengan kondisi tanah. Tanah yang terlalu kering perlu mendapatkan perhatian agar tanaman tetap mempunyai lingkungan yang mendukung untuk tumbuh. Namun tentu saja setiap lahan mempunyai kondisi yang berbeda. Cara perawatan yang cocok di satu tempat belum tentu sama hasilnya ketika diterapkan di tempat lain.
Karena itu, pengalaman petani di lapangan menjadi sangat penting. Dengan mengamati kondisi tanaman dari waktu ke waktu, petani dapat mengetahui perubahan yang terjadi dan mengambil langkah yang sesuai. Pemirsa, apa yang kita lihat di lahan ini bukan hanya tentang tanaman ubi jalar yang gagal tumbuh, tetapi juga menjadi gambaran tentang perjuangan seorang petani dalam menghadapi berbagai risiko pertanian. Ada harapan ketika bibit pertama kali ditanam, ada kerja keras ketika tanaman mulai tumbuh, dan ada harapan besar agar saat panen tiba, hasilnya dapat memberikan keuntungan. Namun ketika sebagian besar tanaman mati, harapan tersebut tentu ikut berkurang. Meski demikian, kegagalan satu musim bukan berarti perjuangan harus berhenti. Dari kegagalan seperti inilah petani dapat belajar, mulai dari mengevaluasi kondisi tanah, waktu tanam, ketersediaan air, pemilihan bibit, hingga pola perawatan tanaman. Semua pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk musim tanam berikutnya. Karena dalam dunia pertanian, tidak semua musim memberikan hasil yang sama. Ada saatnya petani mendapatkan panen yang melimpah. Tetapi ada pula saatnya hasil yang diperoleh jauh dari harapan. Dan kondisi seperti inilah yang sedang terlihat pada lahan ubi jalar ini. Pemirsa, dari lokasi pertanian, ini dapat kita lihat bahwa sebagian tanaman masih berusaha bertahan. Beberapa bagian masih terlihat hijau. Ini menunjukkan bahwa tidak seluruh tanaman mengalami kondisi yang sama. Perbedaan kondisi tanaman juga dapat dipengaruhi oleh posisi tanaman di lahan, kondisi tanah, serta ketersediaan air pada masing-masing bagian. Karena itu, pengamatan secara langsung sangat penting untuk mengetahui bagian mana yang masih dapat diselamatkan dan bagian mana yang sudah mengalami kerusakan berat. Untuk tanaman yang sudah mati, tentunya petani harus melakukan evaluasi sebelum melakukan penanaman kembali. Jangan sampai kesalahan yang sama kembali terjadi pada musim berikutnya. Sementara untuk tanaman yang masih hidup, perawatan dapat terus dilakukan sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan tanaman. Pemirsa, inilah kenyataan yang seringkali tidak terlihat ketika kita hanya melihat hasil pertanian di pasar. Di balik satu ikat sayuran, 1 kilogram ubi, atau berbagai hasil pertanian lainnya, ada proses panjang yang dilakukan oleh petani. Ada tenaga yang dikeluarkan, ada biaya yang dikeluarkan, dan ada risiko yang harus ditanggung. Ketika hasil panen gagal, kerugian bukan hanya berupa tanaman yang mati, tetapi juga waktu dan biaya yang telah dikeluarkan selama proses budidaya. Karena itu, mari kita menghargai kerja keras para petani. Semoga kondisi seperti ini dapat menjadi pengalaman dan bahan evaluasi untuk musim tanam berikutnya. Dan semoga pada musim berikutnya, kondisi cuaca lebih bersahabat, tanaman dapat tumbuh dengan baik, serta petani dapat memperoleh hasil panen yang sesuai dengan harapan. Demikian laporan kondisi tanaman ubi jalar dari lahan pertanian kali ini. Beginilah gambaran nyata kondisi tanaman yang mengalami kerusakan hingga menyebabkan kegagalan panen. Semoga video ini dapat menjadi informasi dan pembelajaran bagi kita semua, khususnya bagi para petani yang sedang menghadapi kondisi serupa. Terima kasih sudah menyaksikan, tetap semangat bertani, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan pernah menyerah menghadapi tantangan di lahan. Sampai jumpa di video berikutnya.